Baik, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini kami juga berdoa bersama untuk Pastor Lukas Kusuma yang berulang tahun Engkau memberkati dan melimpahkan berkat-Mu, kesehatan, panjang umur, kebahagiaan juga pada Ibu Shirley dan seluruh keluarga, seluruh gereja yang beliau gembalakan, apapun yang beliau kerjakan ya Tuhan, berikanlah keberhasilan, berikanlah perkenanan-Mu, urapan-Mu senantiasa kepada hamba-Mu, gembala kami semua. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap benih firman yang ditaburkan boleh berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam seluruh segi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Pastor Lukas Kusuma yang ulang tahun, dan silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu, sebelum saya mulai firman Tuhan, ada video yang dibuat dari gereja kami di saat Bapak Ibu semua sedang tidur tadi malam. Jadi silahkan. Oh. Dari Jakarta Timur mengucapkan selamat Natal dan selamat ulang tahun kepada Bapak Pendeta Lukas Kusuma, Gembala Getani Philadelphia. We wish you all the very best and God's blessing and favor be poured out upon your life. Ya, heboh saudara. Heboh karena waktu saya ulang tahun juga disurprisein, beliau kasih speech. Jadi sekarang seluruh gereja sekarang kasih ucapan. Berikan tepuk tangan buat Pastor Lukas. Thank you Pastor Lukas. Terima kasih untuk pertemanan dan persahabatan selama ini. Ibu, terima kasih. Baik, mungkin segitu aja ya saudara ya. Oke, baik, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Judulnya adalah Mesbah Samuel. Oke, nextnya. Kita belajar satu hal di sini tentang seorang bernama Samuel. Samuel punya seorang ibu bernama Hana. Kita lihat 1 Samuel 1 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Kalau kita pelajari akan firman Tuhan di sini, kita melihat ada mesbah yang dibangun oleh mamanya Samuel, namanya Hana. Dan dituliskan demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Jadi yang dilakukan ini continue. Tidak hanya sekali, 2 kali, tapi tahun ke tahun. Di sini mengajarkan kepada kita bahwa mesbah yang kita bawa kepada Tuhan itu lakukanlah continue. Katakan amin. Dan kalau kita lihat tadi ayat yang tadi bahan yang tadi, setiap dari tahun ke tahun dan setiap kali juga tetap sakit hatinya, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Inilah yang terjadi dengan Hana. Lalu kita lanjutkan ke slide berikutnya. 1 Samuel 1 ayat 9 dituliskan, mari kita baca lagi bersama-sama 1, 2, 3. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci. Nah tadi saudara perhatikan, tadi di ayat pertama ditulis dia tidak mau makan, betul ya? Lalu di ayat selanjutnya ditulis setelah mereka makan. Jadi di sini pertama tidak mau makan, yang kedua dia mau makan. Saya mau kasih tahu firman Tuhan,
Saudara, ada waktunya menangis, ada waktunya juga Tuhan buat tertawa. Ada waktunya saudara tidak punya uang, ada waktunya juga Tuhan memberkati saudara. Indah sekali firman Tuhan. Lalu dia bertemu dengan seorang imam dan Eli dan duduk di kursi dekat tiang di pintu bait suci Tuhan. Kita lihat slide selanjutnya. Kemudian bernasarlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini. Jadi dia ada intensi, ada intention, ada maksud. Datang ke rumah Tuhan, saudara bisa datang dengan doa, dengan pergumulan saudara. Ada intention yang diucapkan, Tuhan tolong kami soal ini. Tuhan hadir dalam keadaan seperti ini. Dia berkata, kalau Tuhan kasih saya satu anak, maka anak itu akan saya persembahkan buat Tuhan. Dan ceritanya tahun depan anaknya muncul. Namanya siapa? Samuel. Setelah Samuel lahir, muncul lagi 5 anak berikutnya. Jadi minta 1 dikasih 6. 1 dikasih 6. Nah mari kita lanjutkan. Slide selanjutnya. Mari kita perhatikan ini, menarik sekali ayatnya. 1 Samuel 1 ayat 5. Waktu dia berdoa dengan berkeluh kesah dan bergumul, dengan menangis seperti itu, dia minta anak bertahun-tahun. Dia dalam keadaan yang begitu sedih dan seperti orang mabuk menangisnya. Kita baca ayat ini, bukan Tuanku. Imam Eli berkata, kamu mabuk ya? Jangan mabuk di rumah Tuhan. Mabuk di luar sana, ini daerah rumah Tuhan, jangan mabuk. Lalu Imam Eli berkata, bukan. Hana berkata, bukan Tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Saya garis bawahi kata mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Di mana? Di rumah Tuhan. Pada waktu saudara berdoa, saudara datang ke gereja. Hari ini di Amerika, ini negara yang buat saya jauh sekali. Mana tadi ayatnya? Dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Nah hati-hati jangan mencurahkan isi hati ke orang lain. Jadinya gosip. Betul? Curahkan isi hati hanya kepada Tuhan. Nah garis bawahi, dia seperti orang mabuk. Nanti kita akan lanjutkan. Lalu kita lanjutkan slide selanjutnya. 1 Samuel 1 ayat 17. Jawab Eli, imam tadi berkata, pergilah dengan selamat. Allah Israel akan memberikan kepadamu yang engkau minta daripadanya. Jadi di sini dikatakan apa yang engkau minta Tuhan akan memberikan. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Nah perhatikan di sini bahwa rumah Tuhan pada waktu itu adanya di Silo. Lalu mereka pulang kembali ke Rama. Karena itu disebut Samuel di Rama. Rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ini ayat yang indah sekali. Tuhan ingat kepada setiap kita. And God remembers you. Kalau Tuhan ingat, beres saudara. Waktu kemarin Pak Firgus, waktu saya sampai di hotel, tiba-tiba Pak Lukas telepon saya, Pak Albert harus makan. Saya bilang gak usah Pak, saya makan aja di sekitar hotel. Pak Lukas bilang harus makan dan biar saya ajak makan. Karena Pak Lukas ingat kepada saya. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan ingat kepada setiap kita. Saudara boleh taruh tangan di dada katakan Tuhan ingat kepadaku. Pasti. Ini pesan jauh-jauh dari Jakarta dikirim ke sini. Mengingatkan saudara. He remembers. Tuhan mengingat kita semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menamai anak itu Samuel. Slide selanjutnya. Lalu Samuel menjadi sukses. Samuel terkenal sebagai seorang hakim. Seorang yang diurapi Tuhan.
Kita mendengar ceritanya dan Samuel itu mengangkat dua raja besar. Raja pertama Israel, siapa yang tahu nama raja pertamanya adalah Saul. Mari katakan bersama saya, Saul. Dan juga Samuel juga mengangkat raja kedua, namanya Daud. Jadi Samuel ada di tengah Saul dan Daud. Itulah sebabnya mamanya menulis Mazmur yang bertuliskan Tuhan merendahkan dan Tuhan meninggikan juga. Tuhan mengangkat seorang yang miskin duduk di antara para bangsawan karena dia tahu anaknya yang angkat dua raja ini. Saya bisa nangkep ya. Lalu ditulis di sini waktu dia sukses, mari kita baca ayat ini 1, 2, 3. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel. Dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Di mana? Rama. Kalau saudara pergi ke kota Rama di Israel, saudara akan tahu cerita dari tour leadernya berkata, mezbah itu untuk mengingat postur doa ibunya Hana, a praying mother. Dan mezbah itu berdiri di situ. Jadi doa orang tua bagi anak-anaknya itu terus diteruskan oleh anak-anaknya. Nah, perhatikan di sini. Yang menarik adalah dikatakan lalu ia kembali ke Rama. Bukannya tadi dia waktu kecil dikasih ke rumah Tuhan, betul kan? Tapi setelah dia sukses, ternyata Samuel pulang kembali ke Rama. Jadi orang selalu berkata begini, Hana ini kasih Samuel, kasih 1 dapat 5. Betul ya? Tapi ayat Alkitab berkata, kasih 1 dapatnya 6. Samuel pun kembali ke situ. Kembali ke rumah ibunya. Jadi apa yang kita kasih kepada Tuhan, Tuhan kasih lagi. Saudara harus tangkap ini. Waktu saya kecil, Pastor Lukas, saya ingat keadaan ekonomi tidak baik-baik. Satu waktu Pastor Morris Serulo datang ke Indonesia. Lalu di tengah tantangan itu, dia berkata, ada orang di sini yang akan memberikan persembahan sekian. Beberapa puluh orang. Lalu saya melihat, saya tahu waktu itu saya mau, kalau ingat jadi sedih ya, mau sekolah dan kita berjuang untuk, orang tua saya berjuang untuk dana sekolah. Dan di tengah keadaan itu tiba-tiba papa saya mengangkat tangan mama saya dan berkata, mari kita kasih. Dan mereka berdua maju, saya lihat dan saya, kemarin Pastor Lukas sempat cerita keadaan dulu. Saya bilang saya juga mengalami. Dan saya kesel, kenapa harus kasih, bukannya dia Morris Serulo kaya raya. Kenapa harus dikasih? Tetapi saya ingat, kurang lebih berapa tahun kemudian, papa saya dipanggil Tuhan waktu pelayanan. Dan mama saya sedih selama 1 tahun. Kemudian tahun ketiga, mama saya kesaksian dan kita semua anak-anak mendengar, mama saya cerita. Dia bilang selama dia hidup dengan papa saya, pergi ke luar negeri cuma 2 kali. Tetapi selama 3 tahun setelah papa meninggal, Tuhan membawa dia ke luar negeri 25 kali. 2 kalinya ke Amerika diundang Morris Serulo, gak bayar. Yang bayarin temannya. Saudara, apa yang kau berikan pada Tuhan, Tuhan kasih lebih lagi. Jadi jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ini buktinya. 4.000 tahun yang lalu terbukti dan sampai hari ini saya berdiri di mezbah Tuhan, di Betani, di tempat ini, membuktikan firman ini masih hidup sampai hari ini. Dan ia mendirikan mezbah di sana. Nah, mari kita lihat slide selanjutnya. Mezbah untuk memanggil nama Tuhan. Katakan amin. Saudara lihat ada 2 jenis mezbah. Kalau kita lihat ada Menara Babel,
Itu mezbah yang didirikan oleh manusia. Kalau saudara baca Kejadian 11, ditulis, mari saudara lihat kecil ada tulisan ditulis. Dan itu jelas ditulis waktu mereka membangun Menara Babel, ditulis marilah kita mencari nama. Dan percayalah segala sesuatu mezbah yang dibangun untuk mencari nama, ujung-ujungnya berantakan semua. Oh, we have seen a lot. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan, kita melihatnya sebelah sini. Mencari nama, ending-endingnya berantakan karena Menara Babel. Tetapi lihat seperti Ishak mendirikan mezbah, Samuel mendirikan mezbah, dia mendirikannya di situ untuk memanggil, mencari nama Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Lukas di sini, saudara lihat LED yang luar biasa, lampu yang luar biasa. Ini semua mezbah yang beliau angkat untuk mencari nama Tuhan. Ini semua persembahan. Sound yang begitu luar biasa, saya terkagum-kagum Pak. Subwoofer, lighting, bahkan AC-nya dingin banget sampai tangan saya. Saya akan lebih lama lagi khotbah supaya saudara tambah kedinginan. Ini semua korban. Dan kalau saya melihat kehidupan beliau dan istri, dia melakukan semua ini untuk mencari nama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat hamba Tuhan yang luar biasa. Mari kita lanjutkan slide selanjutnya. Ini cerita kenapa Samuel hebat dan Samuel sukses. Salah satu peristiwanya. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ayat 11 mari kita baca bersama. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin, memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Ayat 12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu, mendirikannya di antara Mispa dan Yesana, ia menamainya Eben Haiser. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Karena itu ada gereja namanya gereja Eben Haiser. Artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu adalah Samuel yang kasih nama. Nah yang menarik adalah mujizat yang dilakukan Samuel ini. Saudara bisa bayangkan bahwa saya kasih bold di situ. Pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin. Ini adalah mujizat yang lain daripada yang lain. Seorang nabi yang lain gitu ya. Kalau Samson dengan kekuatannya, Elia bisa turunkan api. Samuel ini, saudara pernah baca gak sih? Ini Samuel di sini sama orang-orang Israel, orang Filistin di sana. Tiba-tiba ada awan gelap turun di atas orang Filistin dan guntur terjadi di situ. Ini seperti cerita komik. Terjadinya di sana, tidak terjadi di sini. Di atas mereka ada guntur. Coba kita lihat video berikutnya. Nah ini. Ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi anehnya di situ, di sini enggak. Gimana mereka enggak serem? Nah inilah Samuel, mungkin saya sebut orang sekarang sebutnya dia mungkin Thor. Thor. Jadi itulah sebabnya Samuel langsung ditakuti. Saudara jarang kan cerita mujizat Samuel kan? Dia bisa turunin petir. Nah, kita lanjutkan ya. Slide selanjutnya. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, pada waktu itu dia berkata, sebelum petirnya turun, jangan berhenti berseru bagi kami, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba, yang menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan, sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan, bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia dan turunlah guntur tadi di area sana. Di sini ditulis bahwa dia mengambil seekor anak domba yang menyusu, mempersembahkan seluruhnya. Jadi mezbah itu selalu ada persembahan. Saudara datang ke rumah Tuhan, bawa persembahan. Tuhan melihat dari surga. Jadi ini konsep dari dulu sampai hari ini, bawa persembahan. Bawa hati kita,
bawa persembahan, bawa juga berkat untuk ditabur di rumah Tuhan. Lalu Tuhan menjawab dia. Nah, mari kita lanjutkan. Saudara ingat tadi bahwa Samuel berada di tengah Saul dan Daud. Mari kita lanjutkan slide selanjutnya. Tadi mezbah yang benar menurunkan jawaban Tuhan. Ada juga mezbah yang salah. Nah, mari kita lihat tentang Samuel dan Saul. Rakyat mengambil jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik yang dikhususkan untuk ditumpas untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan di Gilgal. Ayat 22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mari baca bersama saya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, ini perhatikan di sini. Mezbah yang salah itu seringkali orang membuat mezbah kamuflase untuk menutup sesuatu yang sebelumnya yang salah yang dia perbuat. Jadi ke gereja atau dekat sama hamba Tuhan kamuflase untuk modus, bahasa orang Jakartanya. Beberapa orang nggak tahu modus di sini ya. Ngerti lah pasti. Ada modus, ada motivasi, ada yang salah. Dan itu disebut salah di hadapan Tuhan. Waktu itu Anda lakukan, Samuel langsung teriak, dia bilang, lebih baik kamu taat sama Tuhan daripada pura-pura nyanyi di gereja. Bikin kamuflase semua, pencitraan semua. Buat apa itu semua? Lebih baik kamu dengar. Jangan berbuat dosa. Dengarkan Tuhan sungguh-sungguh. Itu yang Samuel serukan. Nah, mari kita lanjutkan. Waktu Samuel marah, slide selanjutnya. Sifat Saul dan sifat Samuel. Saya baca ya. Waktu tadi Samuel marah, Saul berkata, tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku. Sekarang di depan para tua-tua bangsaku, di depan orang Israel, yuk kembali bersama saya. Bersama-sama dengan aku, kita gandengan yuk di depan rakyat. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Ayat 31, sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul. Lihat ayat ini baik-baik. Waktu Samuel menegur Saul, Saul berkata, jangan marah di hadapan rakyat, malu. Mari kita gandengan, lalu kita pura-pura menyembah yuk, angkat tangan bersama supaya rakyat ini makmur melihat persatuan kita. Saudara lihat, bagi Saul yang penting adalah opini rakyat. That is so scary. Buat dia yang penting pencitraan. Ternyata enggak 4.000 tahun ya, sampai sekarang di Indonesia terjadi ya. Yang penting hati rakyat. Nah, lihat sifat Samuel. Tadi saya tulis sifat Saul seperti itu, sifat Samuel. Samuel ikut dengan Saul dan dia angkat tangan, dia menyembah Tuhan, lalu sujud. Kembalilah Samuel mengikuti Saul. Tapi kalau saudara baca ayat 32 ke bawah, sejak hari itu Samuel berpisah jalan dengan Saul. Samuel pulang ke rumahnya sendiri dan dia tidak pernah mau ketemu Saul lagi. Artinya apa? Samuel ini menyelamatkan wajah Saul. Hebat ya. Hamba Tuhan sejati itu Samuel. Dia menyelamatkan wajahnya Saul. Meskipun hatinya ini salah, tapi dia masih save his face. Marilah kita semua jadi orang Kristen yang juga menyelamatkan wajah tetangga kita. Amin. Jangan wajah tetangga udah buruk, dicoreng lagi tambah. Let's save his face. Seperti Samuel. Terima kasih Pak supportnya Pak.
Saya masih kedinginan. Saudara tahu waktu saya grogi kedinginan sini mau khotbah, saudara. Saya dengar minggu lalu yang khotbah di sini ketua sinode GBI, saudara. Itu membuat saya tambah grogi. Lalu pas tadi saya sampai, ada Pak Gilbert bulan depan. Saya tambah, oh Jesus. Nah, mari kita lanjutkan. Saudara diberkati sampai sini. Saudara lihat gambar ini. Saudara lihat, yang penting buat Samuel adalah, I am a holy man. Tapi Samuel lihat hatinya. Ya, mari kita lanjutkan. Berbeda dengan Daud. Kalau Samuel seperti tadi, berbeda dengan Daud. Daud itu diangkat oleh Samuel karena Saul seperti itu. Lalu berapa puluh tahun kemudian pada waktu Daud menjadi raja, ada terjadi sesuatu yang mengerikan bagi tahta Daud, di mana anaknya sendiri memberontak dalam kerajaannya. Sungguh memalukan. Memalukan sekali. Dan karena peristiwa itu Daud terusir keluar dari istana. Lebih memalukan daripada Saul. Pada waktu itu, saudara lihat yang ayat di atas. Saudara bayangkan ya. Bro, namanya siapa bro? Michael, thank you Michael. Michael boleh izin angkat. Michael Panjaitan, kurusan ya. Sini aja. Ya. Oke, diangkat aja dari situ ya. Oke, diangkat tinggi. Ya, yang lama ya, yang lama. Oke. Oke, itu enaknya saudara bisa ngerjain orang. Nah, saudara bayangkan ini. Waktu Daud itu diusir keluar dari istana, para imam Sadok itu imam dari Gibeon yang top banget deh. Gak ada yang lawan, dia sudah angkat tabut. Dia bilang begini, Daud, Raja Daud, kamu keluar, ini tabut ikut sama you. Hebat kan? Mau kurang apa saudara kalau Tuhan beserta saudara, kalau saudara dibuang? Kurang apa? Kita ikut, we follow. Tapi dia berkata begini. Dia bilang, gak usah. Biarlah tabut itu tetap di tempatnya. Lalu dia berkata begini. Kalau Tuhan tidak berkenan kepadaku, sehingga aku harus diusir keluar dari istana, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Dan dia keluar dari istana. Kalau Tuhan rasa memang ini hukuman yang terbaik buat aku, I follow. Dan dia meninggalkan tabut itu. Dia tidak peduli dengan hati rakyat. Dia peduli dengan hati Tuhan. Thank you bro. Thank you bro Michael. Thank you. Lalu di tengah jalan, datanglah orang, ya saudara kalau jatuh semua orang muncul ya Pak ya. Semua orang muncul dan mengutuk akan Daud. Di tengah jalan waktu dia mengutuk, pegawai-pegawai Daud ini berkata, biar kita potong dia. Ini rakyat-rakyat gak tahu diri. Dan Daud berkata, mari kita baca sama-sama satu. Lihat hatinya. Biarkanlah dia. Dan biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Dia bilang, mungkin ini yang Tuhan mau. Aduh, lalu dia berkata lagi, mungkin Tuhan memperhatikan kesengsaraanku. Waktu diproses, dia ikut saudara. Dia ikut. Saudara kira waktu air mata saudara hancur. Oh, I've been through that. Gereja kita pernah dibangun Pak, berhenti pembangunan 6 bulan. Tiangnya doang. Uangnya habis. Jam, mobil, ruko habis semua. Berhenti 6 bulan. Sementara setiap minggu harus berkhotbah Jehovah Jireh. Bisa dibayangkan, saya tahu Pak Lukas juga melewati hal yang sama. Lalu dia berkata, kalau memang Tuhan mengizinkan ini terjadi, I will follow. Saudara, dia tahu air mata saudara, kebutuhan saudara, dia tahu. Tapi saya mau saudara punya hati seperti ini. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dan
Dan dia mengizinkan semuanya ini terjadi. He knows, he knows. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ternyata itu cuma tes. Ini cuma tes. Ternyata waktu Samuel marah sama Saul. Waktu Saul mau pencitraan, Samuel marah. Tuhan itu kasih kesempatan buat Saul. Dan waktu Daud pun dihukum, keluar dari istana, Tuhan itu kasih kesempatan buat Daud. Dan Daud take the opportunity. Saul tidak. Tadi malam saya quote seorang hamba Tuhan berkata, Tuhan kita itu Tuhan yang sangat bertele-tele dalam soal menghukum. Lama dia menghukum. Tapi Tuhan yang sangat cepat untuk mengadakan pengampunan. Jadi waktu diproses, take the chance. Dan Daud melewati tes itu. Yuk kita lihat. Saya cerita di gereja ya Pak, kesaksian di gereja. Beberapa waktu ini hadirat Tuhan sangat kuat di gereja kami. Kami juga jujur nggak tahu. Lalu datang seorang pendoa syafaat datang ke gereja dan dia bertemu. Dia bilang, Pak Albert, dia bilang, ini pendoa syafaat yang jarang-jarang datang ke tempat. Dia bilang, Pak Albert, waktu Pak Albert angkat pujian, di situ hadirat Tuhan turun. Dia bilang, waktu WL singer angkat, kok nggak naik? Saya nggak lihat. Waktu habis firman, Pak Albert angkat, itu turun. Menurut Pak Albert gimana? Nah, ini pertanyaan jebakan. Tapi waktu itu saya respon langsung bilang gini, Bapak, Ibu, hadirat Tuhan turun itu suka-sukanya dia. Bukan karena saya. Karena saya juga tahu kadang-kadang saya menangis waktu host sedang berdoa syafaat. Kadang-kadang waktu gitar solo dinaikkan, tiba-tiba hadirat Tuhan turun. Tadi hadirat Tuhan turun waktu when the angels cry. Tiba-tiba sesuatu turun. Bukan saya, tetapi dia, suka-sukanya dia mau muncul di mana? Di Pak Lukas. Atau pas WL tadi bilang, happy birthday, tiba-tiba Tuhan mau turun di situ. Suka-sukanya Tuhan. Lalu dia lihat pendoa ini, lihat saya dan bilang, lulus Pak. Terus dia pergi, lulus. Sejak hari itu gereja pertumbuhannya luar biasa. Berbahaya. Kalau saya rubah respon, waktu Pak Albert turun langsung, oh ya memang benar. Kalau gitu WL Secret jangan dijadwal. Saya aja dari awal. Bahaya saudara. Ini barang-barang mencari nama Tuhan. Kalau udah mencari nama, aduh jangan deh, ngeri. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada suatu keanehan di kota Rama. Tadi saudara ingat bahwa di Rama itu tempat tinggal Samuel. Nah, Samuel juga yang mengangkat Daud. Satu hari Saul iri sama Daud. Betul ya ceritanya ya, gitu ya. Saul iri sama Daud dan Daud lari minta tolong Samuel. Jadi Daud datang ke Rama, tinggal bersama Samuel, minta pertolongan Samuel dari kejaran Raja Saul. Sampai sini sudah tangkap ya? Di mana kota apa? Rama. Jadi siapa yang bersembunyi di situ? Daud dan Samuel. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama, memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Nah, Nayot itu di mana kalau saudara baca itu ya di Rama itu. Ketika diberitakan kepada Saul ketahuilah Daud ada di Nayot di dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Saudara baca ini orang suruhan pertama, dia kirim Bareskrim dan KPK. Nah, saudara kan seneng kan ngikutin perkembangan di Indonesia.
Maka Saul mengirim suruhan untuk mengambil Daud. Tapi orang-orang ini aneh melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel dan roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Saudara bisa bayangkan ya ada tim KPK pakai jaket KPK, Bareskrim datang, batang pakai mobil semua, begitu mau dekat masuk, haleluya. Itu belum pernah cerita mujizat seperti itu, betul nggak? Pernah dengar cerita itu? Saya sendiri baca juga aneh sekali. Adanya Elia, waktu suruhan raja mau datang, dia suruh turun api mati semua. 3 kali. Samuel juga 3 kali. Bareskrim dan KPK. Kepenuhan semua. Dan roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul sehingga mereka pun kepenuhan sebenarnya. Ayat 21. Mari kita baca bersama saya. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain. Berarti kedua. Betul ya? Kedua datang. Nah ini lebih ngeri lagi. Prajurit-prajurit yang lebih dahsyat lagi. Pasti dong level 2. Tapi mereka pun kepenuhan lagi. Seperti orang mabuk. Gak bisa lihat semua. Inilah sebabnya. Jawaban saya tadi itu. Tuhan mau melawan. Suka-sukanya Tuhan. Ini orang ngerti apa tentang praise and worship? Suka-sukanya Tuhan. Sehingga kita hamba Tuhan, worship leader, singers tidak boleh sombong. Suka-sukanya dia. Prajurit kedua mungkin badannya gede, fitness semua, turun semua. Kepenuhan. Lalu dituliskan, tetapi orang-orang kepenuhan seperti Nabi. Saul mengirim sekali lagi. Berarti berapa? Kan saya bilang kan berapa? 3. Dan rombongan ketiga pun juga mabok kepenuhan. This is the most strangest miracle in the world. Lalu kita lihat slide selanjutnya. 3. Lalu ia sendiri pergi ke Ramah. Sekarang Saul presidennya sendiri. Datang bersama seluruh pas pampres. Betul kan? Pasukan pengawal raja. Pasti dong. Oh ini sudah the top of the top. Satu jago kungfu, satu jago tombak dan sebagainya mungkin ya. Mari kita, sesampainya ia dekat perigi. Di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Ramah. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Ramah, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Lihat saudara, baca baik-baik ayat selanjutnya. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia bersama-sama, ia kepenuhan seperti Nabi. Hingga ia sampai ke Nayot dekat Ramah. Ayat 24 sama-sama, ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan depan Samuel. Dipermalukan. Lalu ayat selanjutnya kita baca, ia rebah, mari baca, ia rebah, terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apa Saul termasuk golongan Nabi? Jadi dia telanjang seharian semalaman dan jatuh di bawah kaki Samuel. Seperti orang mabuk. Saya jadi ingat, bukankah dulu mamanya dibilang orang mabuk? Apa ini ada koneksinya? Ternyata mujizat yang diberikan kepada Samuel itu mengikuti kepahitan yang pernah ada padanya. Dulu mamanya dikira mabuk, ditulis loh di Alkitab. Dipermalukan di depan rumah Tuhan, wanita mabuk. Dan waktu Samuel lahir, Samuel melakukan mujizat. Karakter kesakitan dia pernah tahu mamanya dikira orang mabuk itu mengikuti dia. Dan Tuhan balik. Dibalik. Waktu orang datang 4 kali semuanya mabuk di hadapan Samuel. To show Samuel, I am the Lord. Yang mengubah malam menjadi siang. Yang mengubah ratap menjadi tari-tarian. Yang mengubah duka
menjadi suka. Semudah itu. Dia menunjukkan, mamamu dulu dipermalukan dibilang orang mabuk. Dan hari ini orang-orang dipermalukan di hadapanmu, mabuk semua. To show. Jadi kalau saudara hari ini datang ke depan Tuhan, ke mesbah Tuhan, mencari nama Tuhan, tolong Tuhan berkati kehidupan kami, tolong dan sebagainya. Kalau dia berkati mungkin generasi selanjutnya, itu dibalik loh. Saya ingat waktu kecil kami itu langganan banjir Pak. Kami di Surabaya itu banjir. Pokoknya setiap hujan banjir. Hujan dikit gak ada yang banjir, tempat kami banjir. Karena itu kami sekarang kalau lihat hujan seneng gitu loh. Banjir. Banjir, tiap kali pulang banjir. Dan gak suka dari banjir adalah saudara yang punya pengalaman banjir adalah membersihkannya. Dan kita waktu SMP, SMA sering banget membersihkan. Nah waktu saya pindah ke Jakarta, saya ngekos di Jakarta. Aneh sekali, banjir ini mengikuti. Saya ngekos di Grogol. Lu kok banjir juga? Saya bilang ini ada apa ini sama Tuhan ini? Tapi setelah kita serahkan di hadapan Tuhan, hari ini kami ada beberapa tempat gereja dan juga rumah. Gak ada yang banjir satu kali. Tidak ada. Nah, bukan menunjukkan. Setiap kali hujan, Tuhan selalu, hati saya senang betul. Karena saya mengingatkan saya, dulu rumah selalu kebanjiran. Sekarang setiap kali hujan, yang lain banjir saya. Saudara ngerti maksudnya? Hana dulu dipermalukan mabuk. Sekarang Tuhan buat semua mabuk. Saudara mulai kagum sama Tuhan. Saudara mulai punya harapan lagi buat keluarga kita. Yes, he is. Yuk bagian terakhir, saya undang teman-teman. Siapa yang menyaksikan peristiwa ini? Dua orang ya, Samuel dan Daud. Betul ya? Nah, mari kita lihat, perhatikan baik-baik. Satu waktu, berapa puluh tahun kemudian, mungkin gak nyampe berapa puluh tahun, mungkin 5-6 tahun kemudian mungkin ya. Maka Daud jadi raja. Saul mati terbunuh. Ini perhatikan saudara, sifat Daud. Dan Daud, Bro Michael temenin lagi. Boleh diangkat tabut. Dan Daud membawa tabut dari Kiryat Yarim kembali kepada istana dia di Yerusalem. Mulai diangkat tabutnya, lalu ikuti, kali ini ikuti ya. Waktu Daud muda, dia lihat ada orang kepenuhan telanjang, namanya Saul. Betul ya? Telanjang sehari-harian. Waktu dia jadi raja, saya nggak akan telanjang. Dia bilang, oh orang kepenuhan itu telanjang. Lihat ya, dengan sadar loh. Sadar, kalau tadi Saul gak sadar kan Pak? Ini dengan sadar, dia menelanjangi dirinya sendiri. Hanya pakai celana pendek. I have nothing Lord, it's all you. Dan dia buat dia punya diri serendah itu. Dipermalukan seperti itu. To show God, kalau ada yang lebih rendah dari ini, aku akan lakukan buat Tuhan. Wow, pantas dia diangkat jadi raja. Ayo lihat ayat selanjutnya. Waktu dia menelanjangi dirinya seperti itu, muncullah ibu-ibu sosialita. Ibu-ibu sinetron ini. Sedang ya saudara ya. Ingat banget sama zaman-zaman sinetron dulu. Dan berkata, raja mempermalukan diri, udah naik kawin Mukes Ambeni ya, seperti raja-raja India, malah telanjang, bikin malu aja. Karena Daud pernah lihat
Oh, kepenuhan itu seperti itu. Biar saya melakukan seperti itu. Lihat ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Saudara lihat. Berkatalah Daud kepada Mikal, kalau ada yang lebih hina dari ini, aku akan melakukannya buat Tuhan. Saudara lihat, tadi waktu dia dihina keluar daripada istana, dia bilang, kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, kalau Tuhan mau injek aku sekalipun, asal aku ada di bawah kemurahan Dia. Such a heart, such a heart. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you.